Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, kembali firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita di hari ini sebagai umat Allah, sebelum kita kembali lagi beraktivitas dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kita. Pelajaran iman dalam perjalanan misi Paulus yang pertama, bagian yang keempat, akan menjadi perenungan kita di hari ini dalam Kisah Rasul pasal ke-13 ayat 44-49. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Kembali kita bisa melihat bagaimana perjalanan misi Paulus yang pertama kembali berlanjut setelah mereka mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah, menyampaikan pesan, penghiburan, kekuatan bagi jemaat di rumah ibadat. Dan di hari berikutnya, di hari Sabat berikutnya, kembali Rasul Paulus diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita bisa melihat bagaimana respon orang-orang yang dikatakan sebagai orang Yahudi. Ya, mereka dikatakan mereka tidak senang, mereka ada iri hati, bahkan mereka menghujat, sampai dikatakan oleh Rasul Paulus. Memang benar, respon orang-orang Yahudi sangat menolak, kita bisa melihat. Tetapi yang menarik, justru firman Tuhan diterima oleh orang-orang tidak percaya. Ya, orang-orang yang belum percaya, mereka menerima dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Sehingga dari bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita bisa melihat, kita dapat belajar respon kita yang juga sebagai orang percaya, yang adalah bagian dari bangsa-bangsa lain. Dan kita bukan orang Yahudi, tetapi kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Kita bagian orang-orang yang tidak percaya tetapi diselamatkan. Lalu respon kita bagaimana? Sama seperti bacaan firman Tuhan kita. Yang pertama, mari kita terus bersyukur untuk anugerah yang juga diberikan kepada kita. Ini hal yang paling penting yang harus kita renungkan setiap hari. Sebagai orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi puji Tuhan kita mendapatkan kesempatan juga untuk mendengar kabar sukacita, mendengar Injil Kristus, sehingga kita diselamatkan. Mari kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kita dapat mendengarkan kabar sukacita. Yang kedua, mari kita jalani hidup iman kita dengan sukacita, dengan gembira setiap hari. Ya, meskipun keselamatan kita sudah miliki, tetapi tantangan, pergumulan, persoalan hidup masih tetap akan kita alami sebagai orang-orang percaya. Tetapi karena keselamatan kita sudah terima, kita memperoleh jaminan hidup yang kekal, maka layaklah kita menjalani kehidupan kita, menjalani kehidupan iman kita dengan sukacita, dengan gembira. Karena apa? Tidak ada hal yang lebih mulia dari keselamatan yang kita terima. Baik itu penderitaan, persoalan, masalah, tidak ada bandingnya dengan sukacita surgawi yang sudah kita terima. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, memotivasi kita untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kebenaran firman-Mu kami renungkan. Kami bersyukur dan selalu bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang Kau selamatkan. Yang seharusnya kami binasa, seharusnya kami tidak mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Tetapi karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, kami memperoleh keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami rindu menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.